Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sofina Santiel. Nama saya M. Pranudyan Gabai. Nama saya Cecilia Andriani. Nama saya Elviana Sari. Nama saya Ferrari Santi. Nama saya Yohanes Purmanyanto. Baik, di sini kami akan mempresentasikan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Yanto. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian dan definisi behaviorisme. Nah, behaviorisme ini atau perilaku atau aliran perilaku juga disebut perspektif belajar adalah filosofi dalam psikologis yang berdasarkan pada proposi bahwa semua yang dilakukan organisme termasuk tindakan, pikiran, perasaan dapat dan juga dianggap sebagai berperilaku. Tokoh-tokoh penting yang belajar dalam behaviorisme yaitu yang pertama itu teori behaviorisme menurut Thorndike. Teori ini memandang bahwa jika pada dasarnya terjadi belajar adalah adanya asosiasi atau menghubungkan antara kesan, indera dengan dorongan yang muncul untuk bertindak atau sebuah respon yang disebut dengan connecting. Thorndike menghasilkan belajar connectionist karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respons stimulus, yaitu apa saja yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, dan hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Nah, sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan atau tindakan. Thorndike juga mengemukakan 3 prinsip atau hukum dalam belajar. Nah, hukum yang pertama yaitu hukum kesiapan atau law of readiness. Kesiapan untuk berinteraksi terhadap suatu stimulus yang dihadapi sehingga reaksi tersebut menjadi memuaskan. Yang kedua ada hukum latihan atau law of accuracy. Hukum ini mengenai istilah law of use dan law of disuse. Nah, yang ketiga ada hukum akibat. Hukum akibat ini suatu tindakan atau tingkah laku yang mengakibatkan suatu keadaan yang menyenangkan atau cocok dengan tuntutan situasi akan diulangi, diingat, dan dipelajari dengan sebaik-baiknya. Teori yang kedua yaitu dari behaviorisme itu menurut Skinner, yaitu suatu bentuk pelajaran di mana konsekuensinya itu perilaku menghasilkan berbagai kemungkinan terjadi perilaku tersebut. Lalu yang C, teori behaviorisme menurut Pavlov. Nah, Ivan Pavlov terkenal dengan kondisionik klasik, yaitu jenis pembelajaran di mana organisme belajar untuk menghubungkan atau mengasosiasikan stimulus dengan respon. Nah, untuk memahami teori ini secara menyeluruh tuh perlu kayak dipahami bahwa kayak ada 2 jenis stimulus, ada 2 jenis respon. Nah, 2 jenis stimulus tersebut itu ada stimulus yang tidak terkondisi, yaitu secara otomatis menghasilkan respon tanpa didahului dengan pembelajaran apapun. Dan stimulus yang terkondisi yaitu stimulus yang sebelumnya bersifat netral, akhirnya mendatangkan sebuah respon yang terkondisi setelah diasosiasikan dengan stimulus tidak terkondisi. Lalu 2 respon tersebut adalah respon yang tidak terkondisi, yaitu sebuah respon yang tidak dipelajari secara otomatis disebabkan oleh stimulus yang tidak terkondisi. Dan respon terkondisi. Di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan teori belajar behaviorisme dan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Yang kedua menganalisis lingkungan kelas yang ada saat ini, termasuk mengidentifikasi pengetahuan awal siswa. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Yang keempat, memecah materi pembelajaran menjadi bagian pokok pembahasan, sub-pokok pembahasan, dan topik. Yang pertama yaitu menyajikan materi pembelajaran. Yang kedua, memberikan stimulus dapat berupa pertanyaan baik lisan maupun tulisan, teks atau kuis, latihan atau tugas-tugas.
3. Mengamati atau menguji respon yang diberikan siswa. Yang keempat, memberikan penguatan atau reinforcement atau kemungkinan penguatan positif maupun penguatan negatif ataupun hukuman. Yang kelima, memberikan stimulus baru. Yang keenam, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan oleh siswa. Yang ketujuh, memberikan penguatan lanjutan atau hukuman. Yang kedelapan, evaluasi hasil belajar. Yang C yaitu aplikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran. Untuk mengaitkan teori behaviorisme dengan praktik pembelajaran, tentu perlu dipahami terlebih dahulu mengenai prinsip belajar menurut behaviorisme. Prinsip-prinsip tersebut yaitu yang pertama, teori ini beranggapan bahwa yang dimaksud dengan belajar adalah perubahan tingkah laku. Yang kedua yaitu hasil belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati. Yang ketiga, perlunya reinforcement untuk memunculkan perilaku yang diharapkan. Dan yang keempat yaitu penekanan proses belajar menurut teori behaviorisme. Ini adalah hubungan stimulus dan respon. Agar pembelajaran di kelas menjadi efektif, hendaknya guru perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini yaitu: yang pertama, guru hendaknya memilih jenis stimulus yang tepat untuk diberikan kepada peserta didik. Yang kedua, guru hendaknya menentukan jenis respon yang harus dimunculkan oleh peserta didik. Yang ketiga, guru perlu memberikan rewards yang tepat untuk meningkatkan perilaku yang diharapkan. Yang keempat, guru hendaknya segera memberikan umpan balik secara langsung. 6. Strategi perkondisian peran dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan, yaitu yang pertama, memilih penguat yang efektif. Yang kedua, membuat penguat yang bergantung dan tepat waktu. Yang ketiga, memilih jadwal terbaik untuk penguatan. Yang keempat, mempertimbangkan membuat perjanjian kontrak. Yang kelima, menggunakan penguatan negatif secara efektif. Dan yang keenam, yaitu menggunakan arahan serta pembentukan. Menurut Alberto dan Trotman dalam soundtrack, ada beberapa langkah yang dapat digunakan guru untuk mengurangi perilaku anak yang tidak diinginkan. Seperti yang pertama, yaitu mengganggu teman. Yang kedua, memonopoli diskusi di kelas. Yang ketiga, bersikap sok tahu pada guru. Nah, langkah yang dapat dilakukan guru menurut Alberto dan Trotman dalam soundtracknya yaitu yang pertama, seperti menggunakan penguatan diferensial. Yang kedua, yaitu menghentikan penguatan atau extinction. Yang ketiga, yaitu hilangkan stimulus yang diinginkan. Yang keempat, yaitu biaya respon atau respon cost. Dan yang kelima, yaitu hadirkan stimulus yang tidak disukai atau hukuman. D. Pengertian teori belajar kontekstualisme. Definisi konotif berasal dari kata konation yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, konation atau kognisi ialah peroleh penataan penggunaan pengetahuan. Denisser 1976. Dalam Muhaibin 1995. Teori belajar kontekstualisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Bahiruddin menceritakan teori ini lebih menaruh perhatian daripada peristiwa-peristiwa internal. Belajar ini tidak sekedar melibatkan hubungan antara simulasi dan respons sebagai dalam teori behaviorisme. Lebih dari teori belajar, teori kontekstualisme melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Menurut teori kontekstualistik, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri sendiri dalam proses interaksi yang bersenambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak hanya berjalan berpatah-patah, berpisah-pisah, tetapi melalui proses mengalir, bersambung, dan menyeluruh. Menurut psikologi, kognitif belajar dipandang sebagai usaha untuk mengerti sesuatu. Usaha itu dilakukan secara aktif oleh siswa. Keaktifan itu dapat berupa mencari pengalaman, mencari informasi, mencermati lingkungan, mempraktek sesuatu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Para psikologi pendidikan kognitif berkeyakinan bahwa pengetahuan yang dimiliki sebelumnya sangat menentukan keberhasilan mempelajari informasi atau pengetahuan yang terbaru. 1. Robert May Megiddo
Salah satu yang berasal dari psikologi kognitif adalah teori personaan informasi yang dikemukakan oleh Robert May-Guenig. Menurut teori ini, belajar dipandang sebagai proses pengetahuan informasi dalam otak manusia. 2. Jean Piaget. Piaget juga mengemukakan bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui oleh siswa. Proses belajar yang dialami seorang siswa anak berbeda pada tahap 1 David. Tahap isinya yang secara umum semakin tinggi tingkat kognitif seorang, maka semakin teratur dan semakin abstrak cara berpikirnya. Oleh karena itu, guru seharusnya memahami tahap-tahap berkembangnya kognitif anak didiknya seperti apa, isi metode pemberian pelajaran yang sesuai dengan tahap-tahap. Di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan teori belajar kognitivisme dan langkah-langkahnya. Penerapan teori kognitivisme dalam pembelajaran teori belajar kognitivisme tidak lepas dari rangkaian proses pembelajaran. Menurut Munib Khatib, yang lebih ditekankan adalah the best process, bukan the best input. Yang jelas berpatokan pada kata setiap insan terlahir ke dunia ini dalam keadaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Belajar sendiri adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Dalam proses kegiatan belajar mengajar yang menjadi titik paling dominan adalah mementingkan terbentuknya struktur kognitif sebagai usaha memecahkan masalah yang didasarkan kepada insight. Istilah insight adalah pengetahuan baru yang diperoleh setelah melalui proses pengumpulan informasi, relatif mudah diingat dan mampu dijadikan acuan dan menyelesaikan persoalan baru. Dengan demikian, seorang guru dapat mengajar dengan cara memasuki dunia anak. Gaya mengajar guru adalah gaya belajar siswa. Dalam aplikasinya, guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar belajar menggunakan benda-benda konkret. Keaktifan siswa sangat dipentingkan guru menyusun materi dengan menggunakan pola dan logika tertentu dari sederhana kompleks. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan individual siswa untuk mencapai keberhasilan siswa. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi persepsual, dan proses intelektual. Kegiatan pembelajaran yang berpijak pada teori belajar kognitif ini sudah banyak digunakan dalam merumuskan bertujuan pembelajaran, mengembangkan strategi dan tujuan pembelajaran. Tidak lagi mekanistik bagaimana yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik. Kebebasan dalam keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa. Sedangkan kegiatan pembelajarannya mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikir. Mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. Keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat diperhitungkan. Karena hanya dengan mengaktifkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman terjadi dengan baik. Untuk menarik minat dan meningkatkan resistensi belajar perlu mengkaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki si pelajar. Pemahaman dan retensi akan meningkat jika materi belajar disusun dengan menggunakan pola dan logika dari sederhana ke kompleks. Belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Agar makna informasi baru harus disesuaikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa. Tugas guru adalah menunjukkan hubungan antara apa yang sedang dipelajari dengan apa yang telah diketahui siswa. Adanya perbedaan individual pada diri siswa
perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Perbedaan tersebut misalnya pada motivasi, persepsi, kemampuan berpikir, pengetahuan awal, dan sebagainya. Dari pemahaman di atas, maka langkah-langkah pembelajaran yang ditemukan oleh masing-masing tokoh tersebut berbeda. Secara garis besar, langkah-langkah pembelajaran dikemukakan oleh Suciati dan Prasetya Irawan 2001 dapat digunakan. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Langkah-langkah pembelajaran menurut Piaget. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memilih materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara aktif. Yang keempat, menentukan kegiatan belajar yang sesuai untuk topik-topik tersebut, misalnya penelitian, memecahkan masalah, diskusi, stimulasi, dan sebagainya. Yang kelima, mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir siswa. Yang keenam, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Langkah-langkah pembelajaran menurut Brunner. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi karakter siswa atau kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya. Yang ketiga, memilih materi pelajaran. Yang keempat, menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara induktif dari contoh-contoh ke generalisasi. Mengembangkan bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi tugas, dan sebagainya untuk dipelajari siswa. Mengatur topik-topik. Yang keenam, mengatur topik-topik dari sederhana ke kompleks, dari konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik, sampai ke simbolik. Yang ketujuh, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Langkah-langkah pembelajaran menurut Aung Subel. Menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi karakter siswa atau kemampuan awal, modifikasi, gaya belajar, dan sebagainya. Yang ketiga, memilih materi pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan mengatur dalam bentuk-bentuk konsep inti. Yang keempat, menentukan topik-topik dan menampilkannya dalam bentuk advanced originals yang akan dipelajari siswa. Yang kelima, mempelajari konsep-konsep inti tersebut dan menerapkan dalam bentuk-bentuk nyata atau konkret, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Penerapan teori kognitivisme dalam pembelajaran. Teori belajar kognitivisme tidak lepas dari rangkaian proses pembelajaran menurut Munich Khatib. Yang lebih ditekankan adalah the best process, bukan the best input. Belajar sendiri adalah perubahan persepsi atau pemahaman dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang menjadi titik paling dominan adalah mementingkan terbentuknya struktur kognitif sebagai usaha memecahkan masalah yang didasarkan kepada insight. Dengan demikian, seorang guru dapat mengajar dengan cara memasuki dunia anak. Gaya mengajar guru adalah gaya belajar siswa. Piaget menjabarkan aplikasinya dalam pendidikan. A. Memusatkan perhatian kepada cara berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar kepada hasilnya. Guru harus memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai pada hasil tertentu. Pengalaman belajar yang sesuai dikembangkan dengan memperhatikan tahap fungsi kognitif. B. Mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Anak didorong menentukan sendiri pengetahuannya melalui interaksi spontan dengan lingkungan. C. Maklumi atau adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. D. Mengutamakan peran siswa untuk saling berinteraksi, bertukar ide atau gagasan-gagasan untuk perkembangan penalaran.
Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal dalam merumuskan pembelajaran, mengembangkan strategi dan tujuan pembelajaran, tidak lagi mekanistik sebagaimana yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik, sedangkan kegiatan pembelajarannya mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Siswa bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya. Mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. 2. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. 3. Keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan, karena hanya dengan mengaktifkan siswa maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. 4. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu meningkatkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki si pembelajar. 5. Pemahaman dan retensi akan meningkatkan jika materi belajar disusun dengan menggunakan pola dan atau logika tertentu, dari sederhana kompleks. 6. Belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Agar bermakna, informasi baru harus disesuaikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Tugas guru adalah menunjukkan hubungan antara apa yang sedang dipelajari dengan apa yang telah diketahui siswa. Adanya perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan siswa. Perbedaan tersebut misalnya pada motivasi, persepsi, kemampuan berpikir, pengetahuan awal, dan sebagainya. G. Penerapan teori kognitivisme dalam kurikulum. Aplikasi teori kognitivisme dalam kegiatan pembelajaran lebih memusatkan perhatian kepada cara berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar kepada hasilnya. Selain itu, peran siswa sangat diharapkan untuk berinisiatif dan terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar. Teori ini juga memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Menurut Piaget, pertukaran gagasan-gagasan tidak dapat dihindari untuk perkembangan penalaran, walaupun penalaran tidak dapat diajarkan secara langsung, perkembangannya dapat disimulasi. Bagi para penganut aliran kognitivisme, pembelajaran dipandang sebagai upaya memberikan bantuan kepada siswa untuk memperoleh informasi atau pengetahuan baru melalui proses discovery dan internalisasi. Agar discovery dan internalisasi dapat berlangsung secara benar, maka perlu diperhatikan beberapa prinsip pembelajaran yang perlu sebagai berikut. 1. Setiap siswa perlu dimotivasi oleh guru agar merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan dan bukan sebaliknya sebagai beban. 2. Pembelajaran hendaknya dimulai dari hal-hal yang konkret ke hal-hal yang abstrak. 3. Setiap usaha mengonseptualisasikan materi pembelajaran hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan siswa belajar. 4. Pembelajaran hendaknya dirancang sesuai dengan pengalaman belajar siswa dengan memperhatikan tahap-tahap perkembangannya.
Kesimpulan, teori adalah seperangkat asas tentang kejadian-kejadian yang di dalamnya memuat ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji kebenarannya. Behaviorisme atau aliran perilaku adalah filosofi dalam psikologi yang berdasarkan pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme, termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan, dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Teori membantu guru memahami muridnya. Ternyata hal ini juga dapat membantu guru memahami dirinya sendiri dengan lebih baik. B. Saran. Hendaknya pengetahuan tentang kognitivisme siswa perlu dikaji secara mendalam oleh calon guru dan para guru demi menyukseskan proses belajar di kelas. Tanpa pengetahuan tentang kognitivisme, siswa guru akan mengalami kesulitan dalam mempelajarkannya di kelas, yang pada akhirnya mempengaruhi rendahnya kesulitan proses pendidikan yang dilakukan oleh guru di kelas. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kata-kata yang menyinggung. Selamat pagi.